Ya, selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kita akan bahas tentang Manchester United yang akan menjumpa Aston Villa. Ini adalah review sebelum pertandingan melawan Aston Villa. Manchester United dikabarkan kemungkinan akan ada penambahan pemain yang sebelumnya cedera. Bisa jadi De Ligt akan masuk ke squad, tapi belum bisa dipastikan apakah dia akan bisa masuk ke dalam DSP ataupun pemain yang akan berlaga melawan Aston Villa. Nanti kita akan lihat. Tapi dari segi apa yang terlihat dari media United itu ada foto terkait De Ligt yang masuk ke training Aon di Carrington. Berharapnya sih dia akan sembuh di akhir pekan ini atau setidaknya sampai akhir bulan inilah ya. Karena kita sangat butuhkan dengan kontribusinya De Ligt untuk bisa bersaing dan bisa menutupi kelemahan-kelemahan United sebelumnya. Dan ada satu tambahan lagi sebenarnya itu dari Lisandro Martinez yang sama seperti De Ligt sudah masuk ke training Aon. Gue tidak tahu pastinya antara dua pemain ini apakah bisa tampil atau tidak di sebelum akhir pekan ini atau sampai akhir bulan ini. Kita akan lihat saja seperti apa, karena kalau ada mereka berdua gue rasa akan lebih strong pertahanannya dan akan lebih nyaman lama di belakang. Nah, ini adalah pertandingan memperebutkan tempat ketiga. Siapa yang menang dia akan bisa ada di peringkat 3. Tapi kalau United kalah ini akan menjadi bumerang karena selisihnya sebenarnya 3 poin dengan Liverpool dan Chelsea, dan bisa jadi Chelsea akan masuk ke peringkat 3. Ini harus benar-benar dimaksimalkan oleh United untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Nggak bisa ada alasan lagi untuk tidak bisa menangkan pertandingan ini. Bahkan dari segi permainan juga Aston Villa melawan Chelsea di pekan sebelumnya, lawan Chelsea itu Chelsea bisa ngebateh 4-1 di Aston Villa di kandang Aston Villa sendiri di Villa Park. Walaupun semalam ataupun di Liga Eropa Aston Villa menang 1-0, gue berharap United punya leluasa lah, punya waktu yang cukup panjang ini untuk bisa maksimalkan apa yang mereka bisa lakukan nanti di hari Minggu. Kita agak trauma sedikit ya dengan apa yang kita dapatkan di minggu lalu, di mana harusnya United bisa survive dengan 11 orang pemain, namun pada kenyataannya tidak bisa survive dengan 11 orang pemain yang sebenarnya Newcastle itu cuma main 10 orang. Ini adalah ya menurut gua ketidakberuntungan dan memang layak kalah karena dari segi permainan para pemain United benar drop. Nah, gue berharap ini bisa menjadi motivasi lebih tinggi lagi bagi para pemain dan bisa step up lah. Sangat disayangkan kalau misalnya ini kita lewatkan dan tidak bisa memenangkan pertandingan. Kenapa gue bilang ini sangat disayangkan ya? Karena lu punya peluang bagus untuk meninggalkan Aston Villa di peringkat 3, memepet lu di peringkat 4 mereka. Kalau misalnya lu bisa menang, lu bisa mepet mereka gitu. Kalau mepet bisa lebih keluar dari selisih yang cukup banyak ke peringkat 4 gitu loh, si Aston Villa bahkan Chelsea dan Liverpool gitu loh. Nah, ini yang menurut gue harus benar-benar dimaksimalkan. Setiap matchnya harus menjadi laga hidup dan mati, tidak bisa dianggap remeh seperti lawan Newcastle kemarin. Harus ngegas dari awal, intensitas bermain harus seperti lawan City, bahkan lawan Arsenal, bisa ngontrol pertandingan, kapan bisa nyerang, kapan bisa pressing. Nah, itu yang gue berharap banget bagi squad Carrick ini. Kemarin juga Carrick sudah menyampaikan kan bahwasanya memang permainan United memang di bawah rata-rata dan malu gitu dengan apa yang tunjukkan para squad United di lapangan melawan Newcastle kemarin. Bahkan Newcastle dengan pemain 10 orang aja dia bisa menang gitu loh. Walaupun menang itu menurut gue ya memang keberuntungan aja lah gitu. Menurut gue ya kemenangan itu beruntung karena gol kayak gitu ya nggak mungkin juga ya. Nggak disangka-sangka juga mau sulah ya. By the way ya itu adalah pertandingan, namanya pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang memang sangat buruk pertandingannya. Nah, gue berharap sih kita kembali lagi dengan De Ligt dan Lisandro Martinez ini, dengan datangnya dua back ini datang ke Aon Kompleks, gue berharap dia akan cepat pulih cepat. Dan gue berharap sih sudah masuk squad lah di akhir pekan ini biar minggu depan bisa bermain pada saat kita tandang ke Bournemouth. Setidaknya masuk di bangku cadangan. Tapi kalau masuk di SP atau masuk ke beberapa nama pemain yang akan bertanding melawan Aston Villa seperti cukup minim ya untuk kesempatan De Ligt masuk situ. Tapi gue berharap sih minggu depan sudah ada lah di bangku cadangan karena kita butuh banget De Ligt dan Lisandro Martinez. Kenapa gue bilang butuh ya karena melihat dari kondisi lawan Newcastle sangat terlihat ya, lawan Newcastle, lawan Crystal Palace, bahkan lawan Everton terlihat sekali
para pemain muda United seperti Eden Hazard sama Yuri itu tidak bisa memaksimalkan kemampuannya, kesempatannya dia pada saat pertandingan tersebut. Kalah duel, salah ambil inisiasi penyerangan, inisiasi defense, banyak banget problemnya yang membuat gua dengan Sikon United yang ingin secure Liga Champion harusnya dua pemain ini bisa lebih step up, tapi kenyataannya kan mereka down dan mentalnya menurut gua turun banget. Nah, ini gue berharap sebagai fans The League dan Lisandro Martinez bisa cepat pulih cepat. Karena mengingat kita ada 2 pertandingan yang cukup berat atau 2 pertandingan yang bisa mengunci lah secure untuk Liga Champions atau 3, yaitu Chelsea melawan Chelsea dan Liverpool. Kalau kita menang Chelsea dan Liverpool ini, gue sangat yakin itu bisa lolos ke Champions League karena bagaimanapun itu 2 klub yang memang bersaing juga di 4 besar. Ya semoga aja nanti kita akan mendapatkan poin penuh di Old Trafford dan di kandang Chelsea gitu loh. Ya semoga saja gitu loh. Karena Chelsea juga lagi agak naik juga walaupun kemarin Liga Champions kali madu. Gue melihat dari segi highlight Liga Chelsea cukup oke, cukup nyaman bermain di PSG kemarin. Ya itu problemnya ya karena beda kualitas pemain aja sih menyebabkan mereka kalah dengan skor 5-2. Selebihnya masih oke. Gue suka cara bermain Chelsea pada saat lawan PSG kemarin. Dan ini agak gue ngeri gitu loh. Apakah United akan bisa survive dengan 4 besar melawan mereka atau tidak. Bahkan 5 besar pun gue juga jadi ragu dengan permainan lawan Newcastle kemarin. Ya semoga nanti Carrick bisa memaksimalkan, bisa merotasi, bisa memberikan hal yang mengejutkan seperti Arbeloa kemarin lawan City. Gue berharap kayak gitu. Lu nggak bisa mengeluh bahwasanya lu banyak cedera di belakang, banyak bla 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 gitu loh. Tapi lu harus melihat dari segi pemain lu bisa dimaksimalin atau tidak. Nah, kalau misalnya bisa dimaksimalin, main-main muda, dinaikin motivasinya, naikin mentalnya, gua rasa ya kita bakal survive ke 4 besar. Tapi kalau misalnya dari pelatih pun banyak nyinyir di media bahwa kita banyak cedera dan lain, tapi lu nggak bisa survive, ya berarti lu memang lu nggak bisa gitu menyelesaikan masalah United di saat ini ketika memang lu ada pemain yang cedera gitu loh. Ya semoga saja 2 pemain yang inti ini si Lisandro Martinez bisa kembali cepat lah gitu loh. Karena memang sangat dibutuhkan. Nah di depan ini gue berharap Carrick mengembalikan kembali dengan performa ataupun mengembalikan starting lineup yang awal yang dia suka, yaitu tidak ada striker tunggal ataupun Benjamin Sesko di depan. Jadi ya pasti akan Bomo atau Kunya di depan. Nah gue berharap sih lebih baik dirotasi saja. Melihat kondisi lawan Newcastle, Benjamin Sesko tidak terlihat bagus, tidak terlihat meyakinkan sebagai penyerang dari babak pertama. Jadi ya bisa di babak kedua dia Sesko masuk. Tapi kalaupun Sesko akan masuk di starting line up, ya gue sih nggak ada masalah. Gue merasa juga harus ada kesempatan bagi starting dari awal untuk si Sesko. Tapi sebenarnya nggak hanya Sesko sih yang bisa atau yang harus jadi diberi kesempatan lah aja starting line up. Joshua Zirkzee juga harusnya punya lah kesempatan itu karena gue rasa Joshua Zirkzee juga bisa nge-link up dan bahkan bisa pressing lebih bagus dibanding Sesko. Kenapa tidak coba Zirkzee? Kita lihat nanti apakah ada yang berubah dari starting line up. Tapi untuk dari sisi IMF atau di belakang striker ya pasti tetap Bruno Fernandes itu, tidak akan ada Kunya ataupun Bomo. Tapi gue berharap adalah perubahan gitu. Gue bukannya merasa Bruno tidak oke gitu di belakang striker, tapi sangat oke. Tapi baik lagi di sisi kiri nih yang kita tidak tahu kepastiannya Dorgu kapan sembuh. Walaupun dari training Eon sudah ada foto dia akan kembali, gue ngerasa agak cukup ya 2 minggu lagi lah, agak lama gitu terkait dia bisa kembali ke United gitu. Ya semoga lebih cepat lah dia kembali ke United dan bisa mengisi sisi kiri, karena sisi kiri gue ngerasa Kunya tidak baik di situ. Dan semoga nanti Dorgu bisa datang dengan performa terbaik lagi. Ya untuk sementara mungkin Kunya ada di situ. Nah yang gue agak bingung tuh Mason Mount sampai detik ini gue tidak melihat dia ada di squad, dan beberapa di foto ataupun dari ini gue juga nggak lihat sama sekali training. Ya mungkin ada keselip dan lain, tapi sampai detik ini gue belum dapat informasi terkait Mason Mount kapan bisa bermain. Tapi konfirmasi sebelumnya itu bahwa mereka belum bisa tampil gitu, si De Ligt dan Mason Mount. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa. Dan semoga Mbom bisa mencetak gol nanti lawan Aston Villa.
udah hampir 4 match ya, 4 match Mbomo tidak bisa cetak gol atau tidak cetak gol. Agak ini juga ya, pasti dari Mbomo merasa kurang yakin, bukan kurang meyakinkan, kayak agak kurang nyaman dari segi statistiknya dia mungkin, yang sebenarnya tinggal satu lagi dia bisa mencapai 2 digit gol gitu, karena hanya Mbomo dan Sesko yang bisa capai 2 digit gol menurut gue ya, dengan tersisa 9 match. Ya mungkin saja juga Cunha bisa capai itu, tapi dengan kondisi Cunha di belakang striker ataupun di sayap, kayaknya agak kurang possible Cunha mencapai itu. Gue berharap sih 3 rekrutan kita bisa cetak 2 digit gol atau di atas 10, karena ya biar membuktikan bahwa saya kualitas memang seperti itu gitu. Tapi kalau misal dari segi apa yang tampilkan mereka memang sudah sesuai kualitas seperti itu, yang mungkin yang agak kurang Sesko kan masih beradaptasi dengan gaya Liga Inggris dan kurangnya intensitas bermain, kurangnya pressing bermain, yaitu mungkin cepat atau lambat dia akan belajar dan akan lebih bagus lagi lah. Kalau dari segi apa yang tampilkan Sesko sih, gue ngerasa sangat yakin bahwa dia akan menjadi striker bagus di kedepannya. Gue nggak tahu apakah di United ataupun di tempat lain, tapi setidaknya dia akan jadi striker bagus. Tergantung dari pelatih bisa moles atau dia. Dari beberapa kesempatan sih udah sangat bagus, cuman kalau pas lawan Newcastle dia terlihat tidak banyak dikasih ruang untuk wall pass 1-2, jarang. Padahal kalau wall pass 1-2 dia pasti bagus banget sih, tapi ya sudah gitu loh. Dan semoga Casemiro, berharap banget gue jangan sampai ada cedera, jangan sampai kartu kuning lagi. Wah, kartu kuning lagi kalau nggak salah dia akan kena suspend gitu loh. Ya semoga lah, semoga Casemiro akan tetap main. Dan gue berharap sebenarnya kalau misalnya kayak Aston Villa ini ya, lu harus cari pemain yang berkarakter petarung gitu loh. Tapi dengan apa yang diutarakan sama Kirik tentang Maino, sepertinya Ugarte tidak ada kesempatan untuk bermain dari babak pertama ya. Walaupun para fans bilang wah Ugarte ini yang bikin masalah, yang bikin kalah lawan Newcastle, tapi menurut gua harusnya dengan kehadiran Ugarte dari babak pertama akan bisa memenangkan lini duel di tengah. Lu lihat pada saat kita bertanding di Old Trafford di pertemuan pertama menang 1-0 dengan golnya si Dorgu, itu semua andil lini tengah itu dari Ugarte. Ugarte sangat kokoh, sangat luar biasa menjaga lini tengah, menang adu duel. Nah itu yang gue rasa kayaknya harus bisa memahami para pemainnya ya, karena para pemain ini tergantung dari kondisi lawan seperti apa. Kalau lawannya kayak Newcastle dengan adanya lebih arah fisik, lebih intensitasnya adu duel gitu, ya lu harus bermainin atau mainin pemain-pemain yang bisa adu duel, bola atas bola bawah gitu, siap adu fisik. Nah gue nggak melihat Maino di situ gitu. Dia lebih banyak kontrol bola, kadang-kadang hilang ketika dia melihat ke blok gitu jalannya untuk dia masuk, ya udah dia langsung passing ke belakang. Jarang melihat gue Maino memberikan key pass yang luar biasa bagi penyerang United. Dia lebih banyak save, lebih kayak nyaman, lebih ngontrol pertandingan. Nah itu menurut gue agak kurang lah ketika pertandingan melawan tim-tim yang lebih banyak mengandalkan fisik, bahkan intensitas tinggi gitu loh. Nah semoga saja nanti akan ada perubahan dari segi starting line up, bahkan dari segi permainan. Gue berharap Kirik akan lebih ngegas lagi, karena ini adalah pertandingan yang sangat menentukan apakah United akan tetap di peringkat 3 atau tidak gitu. Walaupun Chelsea akan bermain lebih dulu, tapi gue berharap United fokus ke pertandingan lawan Aston Villa dan memenangkan pertandingan ini. Dengan kondisi Aston Villa yang baru main lawan Liga Eropa, gue berharap United bisa memaksimalkan itu. Oke, itu aja untuk preview dari gue. Semoga United menang dan menang 3-0. Semoga Sesko cetak gol lagi. See you, bye bye di bahas sepak bola selanjutnya. Bye bye.